Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya di sini sebagai moderator bagi kelompok 5 yang akan mempresentasikan pendidikan anti korupsi. Dengan kelompoknya ada Mbak Rahajeng, dengan saya sendiri Rika, Mbak Zalianti, Mas Wisnu, dan Mbak Mas Wildan. Silahkan dimulai presentasinya. Baik, untuk yang pertama adalah konsep dasar korupsi. Definisi korupsi berasal dari dua kata, kom artinya bersama-sama dan rumper artinya pecah atau jebol. Korupsi dapat diartikan sebagai perilaku tidak jujur yang dilakukan karena adanya kesempatan dan mempunyai kewenangan. Menurut Wijayanto, 2009, 6, korupsi berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa Latin yaitu kom artinya bersama-sama dan rumper artinya pecah atau jebol. Korupsi dapat diartikan sebagai perilaku tidak jujur yang dilakukan karena adanya kesempatan dan mempunyai kewenangan. Dalam praktiknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang berkaitan dengan jabatan tanpa ada catatan administrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan ada 30 jenis korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi 7 macam, yaitu yang pertama adalah kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan, yang keenam benturan kepentingan dalam eh, pengadaan, dan ketujuh adalah gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi 2006 4 sampai dengan 5. Korupsi dalam perspektif sejarah, Klitgard Wijayanto 2009 memberikan gambaran bahwa di India korupsi sudah menjadi masalah serius sejak 2300 tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan adanya cara-cara yang dilakukan pejabat untuk mencuri kekayaan negara. Dalam konteks sejarah Indonesia, praktik korupsi sudah ada sejak abad ke-17 pada zaman Kerajaan Mataram Islam yang diawali adanya upeti. Upeti mengandung istilah membayar pajak secara sukarela atau tidak mengikat. Lalu saat kedatangan VOC, orang-orang VOC tidak selalu bermutu tinggi, terutama di akhir-akhir kekuasaan. Sebagaimana disampaikan Wiyanarti 2009 bahwa di daerah Priangan, para bupati memperoleh keuntungan ganda dengan tindakan-tindakan menguntungkan diri sendiri dan merugikan rakyat. Baik, bisa dilanjutkan untuk anggota lain. Dalam korupsi dalam perspektif sejarah, dalam konteks sejarah Indonesia, praktik korupsi telah ada sejak abad ke-17 pada zaman Kerajaan Mataram Islam yang diawali adanya upeti. Upeti merupakan istilah yang mengandung pengertian membayar pajak secara sukarela atau tidak mengikat. Upeti lebih banyak diartikan sebagai tribut atau pajak pribadi dan pajak tambahan yang dibayarkan atau diserahkan kepada penguasa di atasnya. Namun sesungguhnya menurut Kunto Wijoyo tahun 1993 bahwa pembayaran upeti adalah para adipati atau raja bawahan, tetapi pada hakikatnya yang menanggung semua pajak atau upeti itu adalah rakyat dan petani yang dianggap sebagai representasi kawula alit, wong cilik, atau orang kecil. Lalu penyalahgunaan dalam upeti inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya korupsi, sampai dengan kehadiran VOC pada abad ke-17 dengan tujuan awalnya yang berdagang, lalu membawa berbagai kultur Eropa, dan ternyata tidak membawa perubahan yang berarti dalam rangka mereduksi penyalahgunaan upeti. Lalu personel VOC di kawasan Asia tidak selalu bermutu tinggi, terutama di akhir-akhir masa kekuasaannya. Mereka bisa berkolusi dengan penguasa lokal mulai dari kepala desa, Demang, sampai dengan bupati, sebagaimana yang disampaikan Woyanarti tahun 2009 bahwa di daerah Priangan para bupati memperoleh keuntungan ganda dengan tindakan-tindakan menguntungkan diri sendiri dan memeras rakyat. Slide selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan sebab-sebab korupsi. Yang pertama, dorongan dari diri sendiri. Yang kedua, stimulus dari luar. Yang pertama, dorongan dari dalam diri sendiri, seperti internal individu,
kehendak hasrat, kemauan, dan lain-lain yang sejenisnya. Kemudian yang stimulus dari luar, yaitu eksternal individu. Seperti lemahnya pengawasan, mempunyai peluang, ajakan, atau dorongan dari teman-teman, dan lain sejenisnya. Baik, bisa dilanjutkan untuk anggota yang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam rapat koordinasi pengawasan tingkat nasional di Bali pada bulan Desember 2002, yang menyepakati bahwa penanganan korupsi selama ini menghadapi berbagai hambatan serius. Yang pertama adalah hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan bagaimana mestinya. Yang kedua adalah hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga adalah hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat adalah hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik, komitmen yang tidak dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel, yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Baik, selanjutnya. Slide selanjutnya. Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur perihal faktor pemberatan pidana terkait tindak pidana korupsi. Versi pasal 2 ayat 1, faktor pemberatan dimaksud ialah tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya. Kedua, tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam nasional. Yang ketiga, tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas. Yang keempat, tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. Yang kelima, tindak pidana korupsi dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana. Dari sudut kualifikasi pelaku dalam korupsi terkait suap menyuap, bagaimana dinyatakan dalam pasal-pasal di atas, terdapat 5 tipe pelaku korupsi aktif suap menyuap, yaitu orang yang mencakup orang perseorangan dan korporasi. Yang kedua, pegawai negeri. Yang ketiga, penyelenggara negara. Yang keempat, hakim. Dan yang kelima, advokat. Dengan adanya ketentuan tersebut semakin sempit ruang berkilah dan berkelit orang-orang yang terlibat peristiwa korupsi, di mana seringkali perihal posisi pasif orang bersangkutan dan perihal bukan pegawai negeri dijadikan celah untuk lari dari jeratan hukum. Upaya mempersempit ruang gerak aktor korupsi itu jelas bertujuan demi terwujudnya efektivitas hukum dan yang optimal sehingga program pemberantasan korupsi yang dijalankan mampu mencapai hasil yang diharapkan rakyat, yakni masyarakat bangsa yang nirkorupsi. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama, strategi preventif. Diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Konvensi PBB anti korupsi United National Convention Against Corruption atau UNEC menyepakati langkah-langkah untuk mencegah terjadinya korupsi. Masing-masing negara setuju untuk mengembangkan dan menjalankan kebijaksanaan anti korupsi berkoordinasi dengan mempromosikan partisipasi masyarakat dan menunjukkan prinsip-prinsip supremasi hukum, manajemen urusan publik dan properti publik dengan baik, integritas, transparan, dan akuntabel. Saling bekerja sama untuk mengembangkan langkah-langkah yang efektif untuk pemberantasan korupsi. Lalu yang kedua ada public education.
Public education atau pendidikan anti korupsi untuk rakyat perlu digalakkan untuk membangun mental anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini bisa dilakukan melalui berbagai pendekatan, sesuai pendekatan agama, budaya, sosial, ekonomi, etika, dan sebagainya. Adapun sasaran pendidikan anti korupsi secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, pendidikan anti korupsi bagi aparatur pemerintah dan calon aparatur pemerintah. Misalnya, Lembaga Administrasi Negara atau LAN memasuki materi percepatan pemberantasan korupsi. Bagi peserta didik penjabatan ex honorer, lihat peraturan Kepala LAN _5 _2007 tentang perubahan atas peraturan Kepala LAN _2 _2007 tentang pedoman penyelenggaraan diklat penjabatan CPNS yang diangkat dari tenaga honorer. Usaha semacam itu sangat baik, tetapi amat disayangkan mengapa hanya penjabat bukan pelaku korupsi. Sebagaimana telah dijelaskan di muka dengan 90% PNS menulis berpendapat hendaknya materi percepatan pemberontakan korupsi diberikan bukan hanya kepada CPNS honorer tapi juga CPNS reguler. Begitu. Lalu yang kedua ada public education anti korupsi bagi masyarakat luas melalui lembaga-lembaga keagamaan dan tokoh-tokoh masyarakat. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan moral anti korupsi. Publik perlu mendapat sosialisasi konsep-konsep seperti kantor publik dan pelayanan publik berikut dengan konsekuensi tentang biaya hidup seperti sosial, ekonomi, politik, moral, dan agama yang diakibatkan korupsi. Lalu yang ketiga ada strategi punishment. Strategi punishment adalah tindakan memberi hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dibandingkan negara-negara lain, Indonesia memiliki dasar hukum pemberantasan korupsi paling banyak. Mulai dari peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum era reformasi sampai dengan produk hukum era reformasi. Tetapi pelaksanaannya kurang konsisten, sehingga korupsi tetap subur di negeri ini. Slide selanjutnya, Mbak. Selanjutnya ada pendidikan anti korupsi. Yang pertama ada model terintegrasi dalam mata pelajaran. Yang kedua metode di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga model pembudayaan atau kebiasaan nilai dalam seluruh aktivitas kehidupan. Baik, saya jelaskan. Pendidikan anti korupsi melalui jalur pendidikan itu lebih efektif karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang dan melalui jalur lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi. Model penyelenggaraan pendidikan anti korupsi bisa diterapkan dengan 3 cara, yaitu model terintegrasi dalam mata pelajaran, model di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler, lalu model pembudayaan atau pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas kehidupan siswa. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan baru dalam menyamaikan kebaikan melalui lembaga pendidikan. Perlu komitmen kuat dan langkah konkret dalam menanamkan nilai kejujuran pada setiap generasi muda agar terbentuk pribadi mulia, jujur serta bertanggung jawab dalam segala yang diamanahkan kepada mereka. Dengan demikian, sekolah memiliki tugas besar dalam merealisasikan hal itu. Semua dapat berjalan sesuai harapan apabila ada peran nyata dari pihak sekolah, pemerintah, serta partisipasi masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan anti korupsi ini adalah membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi sehingga tercipta generasi yang sadar, memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan mengerti sanksi yang akan diterima melalui korupsi, serta menciptakan generasi muda bermoral baik serta membangun karakter teladan generasi muda tidak melakukan korupsi sejak dini. Bahaya korupsi di Indonesia sudah sangat gawat. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak pejabat yang melakukan kegiatan korupsi tersebut. Korupsi justru merugikan masyarakat kecil dan negara akan berdampak besar. Begitu. Mungkin selanjutnya saya kembalikan moderator. Bisa diberikan simpulan. Waktunya masih tersisa 1 menit.
Yaitu tadi presentasi dari kelompok 5. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.